Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 4721-4730. Paman. Sepanjang perjalanan dari alam laut bintang, saya telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya serta siksaan yang menyakitkan. Tekad Luo Xiu telah lama ditempa menjadi kuat dan tak tergoyahkan. Tapi pada saat ini, di bawah erosi kekuatan pemusnahan yang terus-menerus, rasanya seperti ribuan jarum baja menusuk sumsum tulangnya. Ia tak bisa menahan diri untuk mengernyitkan sudut mulutnya kesakitan, dan wajahnya sedikit terdistorsi. Sungguh menyakitkan. Itu bukan rasa sakit yang dibuat-buat. Yang mulia King Yao, Ling Xuan dan Sanling terbang dan datang ke sisi pembangkit tenaga listrik Zerg Eternal Peak Realm. Segera setelahnya, ada dua orang kuat Zerg lainnya yang selamat, penuh luka dan pucat, berjalan mendekat. Prajurit Zerg di puncak keabadian bernama King Yao. Dua orang kuat Zerg lainnya, satu berada di tingkat ke-6 alam abadi, disebut Hong Yao, dan yang lainnya berada di tingkat kedua alam abadi, disebut Sui Yao. Dia baru saja diserang oleh Luo Xiu. Ada begitu banyak prajurit Zerg, tetapi hanya 3 di antaranya yang tersisa. Wajah King Yao sangat muram, matanya merah padam dan bersinar dingin. Dia menatap Ling Xuan. Wajah Ling Xuan juga sangat serius. Ia menatap King Yao dan berkata, "Saya mengusulkan untuk membatalkan rencana itu sementara. Saya akan mengirim pesan kepada Ling Ji dan memintanya untuk datang." Menyerah. King Yao berkata dengan dingin, "Begitu banyak Zerg kita yang mati, kenapa kalian menyerah sekarang? Jangan lupa, kalau kalian tidak datang untuk menghasut dan membuat janji, Zerg kita tidak akan begitu agresif." Ling Xuan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Serangga ini sangat gelisah. Hal itu benar-benar membuat pihak lain cemas dan putus asa. Belum lagi Luo Xiu yang terbunuh, masih belum diketahui apakah dia dan Sanling bisa meninggalkan kota Zentian hidup-hidup. Pikirkan tentang ini. Ling Xuan menghela napas, "Tidak apa-apa jika tidak menyerah, tapi aku harus memastikan keselamatan adik perempuanku." Ngomong-ngomong soal itu, Ling Xuan menatap Sanling, "Kau, Hong Yao, dan Sui Yao bersama. Jangan berpisah. Sekalipun Luo Xiu punya cara, mustahil melawan kalian bertiga sekaligus." Kemudian, dia menatap King Yao dan berkata, "Bagaimana kalau kamu dan aku bergabung untuk memburu Luo Xiu?" "Baiklah." King Yao tidak menolak. Dia adalah puncak keabadian. King Yao juga memiliki rekor membunuh Eternal level ke-7. Jauh sekali. Kabut hitam yang terbentuk oleh kekuatan pemusnahan yang kuat tampaknya berubah menjadi lautan hitam. Banyak binatang pemusnah. Itu semua disebabkan oleh Luo Xiu. Oleh karena itu, ia menjadi incaran banyak binatang pemusnah yang mengejarnya. Selama kau mengikuti arahan tindakan binatang pemusnah itu, kau setara dengan mengikuti arahan Luo Xiu. Sebelumnya, lokasi lawan ditentukan melalui Menara Zutian. Luo Xiu telah melihatnya dengan jelas sekarang, dan tidak ada jalan lain. Orang ini benar-benar bisa hidup dan sehat di bawah kejaran binatang pemusnah. Ekspresi Ling Xuan serius. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih baik daripada Luo Xiu, dia tidak pernah berani meremehkan orang ini dari dunia dimensi kelima. "Rekan Daoi King Yao, jika kita tidak bisa mengalahkannya meskipun kita bekerja sama, maka kita berhenti dulu dan aku akan memberitahu Ling Ji untuk datang." Ini adalah Ling Xuan, kedua kalinya nama Ling Ji disebutkan. Dan namanya Ling Ji. Ketenarannya di dunia kehidupan dan kematian lebih besar dari beberapa orang kuat di alam abadi. Mendapat peringkat ketiga dalam daftar jenius Sutianlo, kultivasinya di tingkat ketiga alam abadi telah menghancurkan puncak abadi. Meskipun kenyataannya tidak banyak wilayah yang harus dilintasi. Namun seperti kita ketahui, semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit pula untuk naik level. Setelah mencapai alam abadi, mampu membunuh musuh di beberapa level sudah merupakan kekuatan tempur alami yang mengerikan. Lagi pula, mampu membunuh puncak abadi berarti kekuatan tempur seseorang hampir habis. Kekuatan ini pasti lebih kuat dari King Yao, puncak abadi ras Zerg. "Aku bahkan berharap kau dan aku bisa membunuh Luo Xiu dan mengakhiri masalah ini tanpa Ling Ji datang," kata King Yao dengan suara berat. Begitu banyak orang di sekitarnya yang mati. Jika dia tidak bisa membunuh Luo Xiu, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskannya, dan dia akan dihukum berat oleh induk cacing. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh Luo Xiu dan merebut asal-usulnya. Asal-usul sang jenius dan monster yang tak tertandingi selalu menjadi favorit induk cacing. Mungkin ini bisa digunakan untuk mendapatkan pengampunan dari induk cacing. Selain itu,
dengan menggabungkan kekuatan untuk membunuh Luo Xiu, ada peluang bagi dimensi Zerg untuk membentuk aliansi kerja sama dengan dimensi roh leluhur. Dengan demikian, dia bukanlah seorang pendosa, melainkan seorang pahlawan yang kelebihannya dapat ditandingi. Dalam kabut hitam yang terbentuk oleh kekuatan pemusnahan yang kuat, sosok Luo Xiu bergerak maju mundur, menyembunyikan fluktuasi auranya sendiri. Tidak butuh waktu lama. Sosok Ling Xuan mendekat dan berkata dengan lantang, "Saudara Luo, selama kamu bersedia maju dan berbicara, aku bersedia mengubah permusuhan kita menjadi persahabatan." Sabi. Suara Luo Xiu terdengar dari kabut hitam. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah memprovokasimu, tapi kau malah bersekongkol dengan Zerg untuk membunuhku. Ini sungguh munafik. Aku, Luo, meremehkan bajingan sepertimu. Suara itu mengguncang kabut hitam pada saat yang sama. Cahaya kemasan memancar dari mata Ling Xuan, dan ia melangkah maju, langsung menyerbu kabut hitam. Permukaan tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, menghalangi erosi kekuatan pemusnahan. Segera, nafas keduanya makin mendekat. Luo Xiu melihat Ling Xuan dan merasakan fluktuasi di tubuhnya yang hampir mencapai puncak keabadian. Pada saat yang sama, cahaya kemasan di mata Ling Xuan juga terkunci pada tempat Luo Xiu bersembunyi, dan dia menembaknya dengan telapak tangan dari udara. Ledakan. Raungan dahsyat itu mengguncang sebuah bangunan dan hampir runtuh. Dengan kata lain, bangunan-bangunan di kota Zentian bisa begitu kuat. Jika ditempatkan di tempat lain, hantaman ini akan sebanding dengan hantaman orang kuat di alam abadi, dan akan cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Jauh sekali. Sosok Luo Xiu muncul, dengan jejak darah menggantung di sudut mulutnya, dan jejak keterkejutan di matanya. Dia tidak menduga hal itu. Bakat terpendamnya benar-benar terlihat. Ling Xuan ini memang salah satu jenius teratas di dimensi roh leluhur, dan dia masih memiliki beberapa trik. Luo Xiu, bakatmu langka. Sayang sekali kalau mati seperti ini. Jika kau bersedia menyerah dan mengikutiku ke dimensi roh leluhur, aku bisa mengampuni nyawamu. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan menyambar langit. Ling Xuan mengangkat tangannya dan menjepit bilah pedang dengan dua jari emas, mencegahnya jatuh. Dalam sekejap, cahaya pedang berubah menjadi kepalan tangan dan meledak lagi. Setelah gemuruh, saat tinjunya hancur dan menghilang, sosok Ling Xuan juga mundur beberapa langkah. Apakah ini kekuatan magis dari seni bela diri asli? Tapi sepertinya kamu kurang ahli dalam hal itu. Kudengar kau baru saja mencapai alam awal, tapi intensitas kekuatan jiwamu sudah mencapai tingkat yang melampaui zaman kuasi abadi biasa. Bakatmu sungguh mengerikan. Ling Xuan terus berbicara tanpa henti. Luo Xiu tetap diam dan terus melarikan diri. Jelas dari pertarungan sebelumnya bahwa dia bukan tandingan Ling Xuan. Tiba-tiba, Luo Xiu menghindari serangan Ling Xuan, tetapi akhirnya mencabik-cabik binatang pemusnah menjadi beberapa bagian. Di tempat binatang pemusnah itu menghilang, sebuah pusaran muncul di tanah, dan binatang pemusnah yang lebih kuat muncul, langsung menargetkan Ling Xuan dengan niat membunuhnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya mengejar dan melarikan diri. Luo Xiu tidak pernah meninggalkan area di mana binatang pemusnah berada. Dan karena serangan bertubi-tubi Ling Xuan kadangkala secara tidak sengaja melukai binatang pemusnah, jumlah binatang pemusnah di sekitar mereka berdua selalu sekitar beberapa lusin. Dalam situasi ini, King Yao yang sedang berkeliaran di sekitar area tepi, hanya bisa memilih untuk menunggu kesempatan. Lagi pula, begitu dia ikut campur, pasti akan menyebabkan lebih banyak binatang pemusnah membuat kerusuhan, dan kemudian akan timbul masalah. Menurut diskusi antara dia dan Ling Xuan lah yang mengejar Luo Xiu dan memaksa Luo Xiu keluar dari area tempat para binatang pemusnah berkumpul. Kemudian King Yao yang menunggu di luar dapat membunuh Luo Xiu dengan satu pukulan. Tapi beginilah masalahnya. Luo Xiu tidak bodoh. Dia hanya melihat Ling Xuan dan bukan orang kuat lain dari suku Zerg, jadi dia menebak tujuan lawan. Serangkaian cahaya kehancuran dan darah menyebar di langit. Bentuk tubuh Luo Xiu tiba-tiba berubah, menghindari beberapa serangan yang memusnahkan cahaya darah, dan kemudian menggunakan rahasia seni bela diri asli lagi, memadatkan cahaya pedang dan membunuh Ling Xuan di belakangnya. Meskipun dia ditekan, namun Anda masih bisa melawan sesekali. Tiba-tiba, mata Luo Xiu menyipit. Dia merasakan aura Zerg yang kuat datang ke arahnya. Bukankah lawannya selalu berkeliaran di pinggiran? Dia tidak bisa menahannya lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu meledak dengan cepat dan menghilang dari tempat itu. Saat dia menghilang, aura King Yao turun dan menginjak tempat di mana dia berada sekarang,
mengirimkan akibat mengerikan yang menyapu bersih beberapa binatang pemusnah di dekatnya. Apa yang telah kamu lakukan? Ling Xuan terbang dan berkata dengan ekspresi jelek. Kau belum mengalahkannya setelah sekian lama menyeretnya. Apa aku harus menunggu terus? Qing Yao juga tampak tidak senang. Sebaliknya, ia merasa bahwa Ling Xuan, jenius teratas di dimensi roh leluhur, agak tidak sesuai dengan rumor. Sama sekali tidak bagus. Ling Xuan juga tidak berdaya. Ketika berbicara tentang IQ dengan seekor serangga, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah memainkan piano untuk seekor lembu. Makhluk Annihilation semakin banyak, dan aku hampir tak sanggup menahan erosi kekuatan Annihilation. Aku perlu menemukan tempat yang tenang untuk meredakan aura Annihilation yang menggerogoti tubuhku. Ling Xuan berkata, jika rekan Taois Qing Yao masih memiliki sedikit kekuatan, teruslah mengejar Luo Xiu agar dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatasi erosi napas pemusnahan. Jika waktu terus berjalan, dia tidak akan dapat pulih, atau dia akan terkikis sepenuhnya oleh napas pemusnahan, berubah menjadi binatang pemusnahan, atau kau hanya bisa menandatangani kontrak dan menjadi bagian dari kota Tianzhen. Bagus. Qing Yao mengangguk dan terus mengejar. Tidak butuh waktu lama. Luo Xiu juga memasuki sebuah gedung. Ia hampir tak bisa menahannya lagi. Jika ia tidak segera menyelesaikannya, ia akan berada dalam masalah besar. Tidak lama setelah dia memasuki gedung, sosok Qing Yao terbang, menatap bangunan tempat dia berada. Segera, berita itu pertama kali menyebar di kota Zentian. Luo Xiu, seorang jenius di dunia dimensi kelima, terhalang di sebuah gedung setelah membunuh sejumlah besar prajurit Zerg dan tidak bisa keluar. Saat kabar itu tersebar, banyak orang berpengaruh telah mendengar berita itu. Seorang pria kuat dari dunia seni bela diri memimpin Wu Zenggang bertarung dengan pria kuat dari dimensi lain. Setelah melawan lawannya, dia menerima panggilan dan mengerutkan kening sejenak. Ketika dia datang untuk menyelamatkan Wu Zenggang, Wu Dazu berkata bahwa jika dia bertemu Luo Xiu, akan lebih baik untuk membantunya. Tapi sekarang, sekalipun dia ingin membantu, dia tidak bisa berbuat banyak. Tugas terpentingnya sekarang adalah membawa Wu Zenggang ke tempat yang aman. Pada saat yang sama, Taiji juga mengambil tindakan. Tai Qingsan, penguasa Taiji, telah mengirim orang-orang kuat untuk membantu dan bergegas menuju kota Zentian, hancurkan. Kali ini orang-orang kuat dari Taiji keluar. Ada 6 orang di alam abadi dan 13 orang di puncak alam abadi. Untuk mengetahui, untuk menyelamatkan Wu Zenggang dan makam Gufang, alam Wu dan alam kuno masing-masing mengirimkan orang kuat dari alam Fukong. Taiji ada di sini untuk menyelamatkan Luo Xiu. Hanya saja ada 6 orang yang tidak kosong, dan 13 orang berada di puncak keabadian. Ini sungguh luar biasa, kelompok pria kuat ini. Mata pemimpin pria paruh baya itu tiba-tiba menyipit, semuanya, percepat, kita harus tiba secepat mungkin. Luo Xiu terjebak. Jika kita datang terlambat, kita mungkin tidak akan bisa mengumpulkan mayat-mayat tepat waktu. Kata-kata itu jatuh. Pria parubaya yang memimpin mengorbankan sebuah pagoda dan memperbolehkan orang lain memasuki ruang pagoda. Segera setelahnya, dia sendirian, dan kecepatannya meledak, seperti seberkas cahaya yang menakutkan, melesat langsung menembus langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Sisi kota Zentian ini, Luo Xiu tetap tinggal di dalam gedung dan menolak keluar, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun dari luar yang bisa masuk. Karena daerah tempat dia berada dekat dengan pusat kota, bangunan di sini lebih tidak mudah hancur, dan akan sulit dihancurkan bahkan jika alam Fukong datang. Di dalam ruangan, Luo Xiu mengeluarkan beberapa inti kristal dan menggunakan inti kristal ini, serta beberapa harta lainnya, untuk menyempurnakan prinsip asli. Luo Xiu sudah memiliki seperangkat pengalaman dan metode untuk menghadapi erosi kekuatan pemusnahan. Zhen Wu Dao dapat secara efektif menahan erosi kekuatan pemusnahan, dan efeknya luar biasa. Kemudian prinsip-prinsip Tao yang asli dapat digunakan untuk memulihkan hilangnya Zhen Wu Dao. Oleh karena itu, ia harus menambah inventaris prinsip-prinsip aslinya dan bersiap menghadapi perang gesekan yang berkelanjutan. Sekalipun orang lain memiliki beberapa prinsip asli, mereka tentu tidak memiliki banyak. Lagi pula, orang lain tidak memiliki kemampuan untuk mengekstrak dan memurnikan prinsip asli seperti dirinya. Itu benar-benar perlu dikonsumsi. Luo Xiu merasa dia bisa bertahan lebih lama. Selama orang-orang dari dimensi Zerg dan roh leluhur kelelahan dan akhirnya pergi, krisis ini secara alami akan terselesaikan. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu tidak keluar untuk waktu yang lama.
Di kota Zentian, beberapa pria kuat dari dimensi lain datang silih berganti, semuanya datang untuk ikut bersenang-senang. Bagaimana keadaan di luar? Luo Xiu tidak tahu situasinya. Namun kini, setiap orang dapat menemukan tempatnya. Hanya ada satu tempat di seluruh kota Zentian yang dikelilingi oleh ratusan binatang pemusnah. Karena binatang pemusnah ini pada dasarnya muncul karena pembunuhan yang dilakukan Luo Xiu. Bahkan binatang pemusnah ini tidak dapat memasuki gedung. Namun ada juga aura pemusnahan yang dapat menembus ke dalam gedung dan menyelimuti tubuh Luo Xiu di dalamnya. Pada saat ini, Luo Xiu tenggelam dalam irama kesakitan dan kegembiraan. Musnahkan nafasnya, korosif dan hancurkan tubuhnya. Pintu rahasia tubuh fisik terus beroperasi. Sambil memulihkan luka-luka tubuh fisik, pintu rahasia ini terus menyerap gerakan asli dan menyempurnakan serta memperkuatnya. Bagaimana cara memecahkan situasi tersebut? Luo Xiu juga tahu bahwa dia dalam masalah. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru sekarang. Itu karena masih ada ruang untuk peningkatan dalam kekuatannya, dan dia masih memiliki kartu truf yang lebih kuat yang belum digunakannya. Misalnya, 3 pintu rahasia. Jika ketiga pintu rahasia itu meledak pada saat yang sama, kekuatannya pasti akan meroket. Tapi beginilah masalahnya. Sulit untuk mengendalikan kekuatan ketiga pintu rahasia itu. Sekalipun ia hampir tak mampu menahannya, kekuatan itu tidak akan bertahan lama dan daya tahannya pun tidak akan bagus. Tiba-tiba, pikiran Luo Xiu berubah. Jika kau dapat menguasai kekuatan pemusnahan, apakah kau akan mampu bepergian ke sini tanpa hambatan? Kekuatan pemusnahan. Kekuatan pemusnahan. Luo Xiu duduk bersila dan segera memasuki keadaan pencerahan yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu benar-benar menemukan sesuatu. Misalnya, kekuatan pemusnahan dapat dikembangkan dan dipahami, tetapi mengembangkan kekuatan semacam ini sangat berbahaya. Ketika tahu seseorang diubah menjadi kekuatan pemusnahan, jiwa dan ingatannya sendiri akan musnah. Pada dasarnya hasil akhirnya adalah berubah menjadi binatang pemusnah. Dikatakan demikian, banyak binatang pemusnah yang akhirnya berubah menjadi manusia setelah mencoba menguasai kekuatan pemusnahan. Namun dalam kesimpulan Luo Xiu, jika Anda ingin menguasai kekuatan pemusnahan dan mampu menahan erosi kekuatan pemusnahan, hal terpenting adalah jalan Anda sendiri dapat menahan kekuatan pemusnahan. Dan Dao Zhenwu-nya sangat murni. Ia telah mengalami keruntuhan Dao penyatuan semua hukum, lalu dipadatkan kembali. Ia bagaikan terlahir kembali dari nirvana, terlahir kembali, dan tidak takut akan erosi kekuatan pemusnahan. Dengan klon, Anda dapat mencobanya. Luo Xiu punya beberapa ide. Dia segera mulai mengambil beberapa bahan dan memurnikan klon daging dan darah. Tidak butuh waktu lama. Klon berhasil disempurnakan. Segera setelahnya, kesadaran Luo Xiu mendominasi klon ini dan mulai menyerap kekuatan pemusnahan. Setelah sekian lama, mata klon itu tiba-tiba berubah menjadi darah, dan ia menjelma menjadi binatang buas pemusnah. Ia memiliki 3 mata berwarna merah darah, dan ada sedikit darah yang siap menyembur keluar. Meskipun berubah menjadi wujud Annihilation Beast, namun kesadaran masih tetap terjaga, dan sinar kekuatan jiwa yang terpisah dari tubuh utama sekarang dilindungi oleh cahaya ilahi yang dipadatkan oleh Zhenwu Dao, dan ada dengan aman dan sehat di kedalaman lautan kesadaran klon. Selesai. Wajah Luo Xiu menampakkan kegembiraan. Meskipun prosesnya agak sulit, setidaknya berhasil, dan dalam sejarah masa lalu, saya belum pernah mendengar orang lain mampu melakukannya. Peran yang paling krusial di sini adalah Dao Agung, yang tidak banyak berhubungan dengan kultivasi dan alam. Luo Xiu bangkit dan datang ke pintu. Membuka celah di pintu, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar, langsung menghancurkan 2 binatang pemusnah yang menghalangi pintu menjadi bubuk, menyebabkan binatang pemusnah lain di sekitarnya jatuh ke dalam kekacauan. Tak seorang pun memperhatikan. Saat dia membuka pintu dan menyerang, sebuah bayangan muncul dari celah pintu, menyatu dengan binatang pemusnah, dan menjadi salah satu dari mereka. Karena ada terlalu banyak binatang pemusnah, tak seorang pun menyadari hal ini juga. Orang ini benar-benar gila. Qing Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya saat melihat pemandangan ini. Luo Xiu di dunia dimensi kelima ini benar-benar gila. Ia sudah putus asa, tapi masih berani menyerang binatang pemusnah. Kali ini, 2 binatang pemusnah lainnya terbunuh, yang mengakibatkan beberapa binatang pemusnah lainnya mengepung gedung tersebut. Akan tetapi, tak seorang pun mengetahui niat sebenarnya Luo Xiu. Klonnya telah berhasil menyatu dengan tim Annihilation Beast.
dan binatang pemusnah di sekitarnya tidak memperlakukannya dengan cara khusus. Ini menarik. Mata Luo Xiu menyipit. Tubuhnya tersembunyi di dalam gedung. Tidak ada bahaya untuk saat ini. Sebuah klon diam-diam menyatu dengan tim binatang pemusnah. Dalam hal ini, banyak hal akan lebih memungkinkan. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengamati situasi. Kecuali Ling Xuan, San Ling, dan Qing Yao dari dimensi roh leluhur. Ada juga beberapa makhluk dari dimensi lain yang datang untuk ikut bersenang-senang, termasuk beberapa jenius, seperti Wei Shenwen dan Mojin Selection. Jika Anda dapat membunuh semua orang ini, Anda pasti akan mampu menyerap gelombang besar kekuatan sumber berkualitas tinggi. Pikirkan tentang ini. Klon Luo Xiu bercampur dengan tim binatang pemusnah dan mulai berkeliaran di sekitar kota Tianzhen. Sekarang dia memiliki identitas seperti Annihilation Beast, dia tidak akan memberitahu siapapun sama sekali. Tidak butuh waktu lama. Luo Xiu mengunci target. Lagi. Ini adalah makhluk dari dimensi iblis leluhur. Meskipun bukan darah murni, ia tetap cukup terkenal. Ia mengikuti Mo Jinzhe ke kota Zentian, dan sebelumnya mengikuti Mo Jinzhe untuk memburu Wu Zhengang. Alasan mengapa dia menjadi sasaran Luo Xiu itu karena Maul bertindak sendirian, berjalan-jalan di kota Tianzhen. Binatang pemusnah yang menjelma menjadi klon Luo Xiu sedang berkeliaran tidak jauh dari situ. Mor juga memperhatikan binatang pemusnah yang tidak terlalu jauh darinya. Untuk binatang pemusnah, tidak seorang pun ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, jadi reaksi pertama Mor adalah menghindarinya. Karena itu, saat dia melihat binatang pemusnah itu mendekatinya, Mor memilih gedung terdekat dan berjalan masuk. Pintu-pintu gedung ditutup. Binatang pemusnah yang menjelma menjadi klon Luo Xiu juga datang ke pintu dengan tenang. Dalam keadaan normal, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi binatang pemusnah, umumnya binatang pemusnah tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda. Jadi ide Mor sederhana. Binatang pemusnah itu tidak akan tinggal lama sebelum pergi, lalu dia bisa keluar. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu menunggu dalam diam. Setelah beberapa jam, pintu di depannya terbuka sedikit, dan Moir yang ada di dalam ingin melihat apa yang terjadi di luar. Dan pada saat itu celah di pintu terbuka. Cahaya berdarah yang mengerikan dan memusnahkan segalanya langsung meledak dan menyerbu ke dalam celah pintu. Pada saat yang sama, binatang pemusnah yang ditransformasi oleh klon Luo Xiu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam gedung melalui celah pintu, dan berbagai kekuatan magis juga meledak. Untuk menyempurnakan klon ini, Luo Xiu menggunakan banyak material berkualitas tinggi. Ketika kekuatan klon ini meledak, kekuatannya tidak akan jauh lebih buruk daripada tubuh aslinya. Terlebih lagi, di bawah serangan diam-diam Annihilation Bloodlight, ada perhitungan mental tetapi tidak ada niat. Hasilnya, Mor bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Lautan kesadaran jiwa seketika hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sesosok mayat compang camping tergeletak di lantai bangunan. Melahap sebagian kekuatan aslinya. Klon Luo Xiu sekali lagi berubah menjadi wujud binatang pemusnah, berkeliaran di jalan. Dan pada saat ini, tubuh asli Luo Xiu sedang bermeditasi di sebuah ruangan yang jauh, dan sebagian besar pikiran jiwanya ditempatkan di sisi klon. Tidak butuh waktu lama. Luo Xiu memperhatikan sebuah gedung lain, dan pintu gedung itu masih terbuka. Ada dua sosok berdiri di pintu, dan aura salah satunya terasa familiar. Harimau pembelah langit dari dimensi binatang leluhur. Harimau pembelah langit yang lebih muda, bersama dengannya, telah berurusan dengan orang-orang seperti Raja Hong dari dimensi Z. Luo Xiu tidak memprovokasi kedua orang ini. Pertama, karena mereka tidak memiliki kebencian satu sama lain, dan kedua, karena ada makhluk lain di sekitar, jadi tidak baik jika mereka menjadi sasaran. Setelah berkeliling kota 2 kali, Luo Xiu tidak menemukan target lain yang cocok untuk diburu. Jadi dia langsung bertindak dan membunuh beberapa binatang pemusnah, sehingga lebih banyak binatang pemusnah muncul, dan jumlah binatang pemusnah di kota Zentian pun bertambah. Merusak situasi. Membuat situasi semakin kacau. Bukankah orang-orang dari semua lapisan masyarakat hanya menonton kegembiraan itu dan tidak menganggapnya terlalu serius? Karena saya datang untuk menonton kesenangan. Jangan pergi. Klon Luo Xiu tertutupi oleh identitas binatang pemusnah. Ia memburu binatang pemusnah dengan sangat cepat. Setiap kali ia menyerang binatang pemusnah lainnya, binatang pemusnah ini tidak memiliki pertahanan sama sekali. Bunuh 1 Annihilation Beast dan 3 akan muncul. Efisiensi ini, manfaat. Waktu berlalu cepat. Semakin banyak binatang pemusnah di kota itu,
dan kabut hitam tebal menyelimuti seluruh kota tanpa titik buta. Di dalam kuil kehancuran di pusat kota, sang dewa kehancuran tak dapat menahan diri untuk bangun dengan tatapan serius di matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba aku merasakan aura kehancuran yang begitu kuat meliputi seluruh kota? Dulu, kemunculan puluhan binatang pemusnah secara bersamaan relatif jarang. Namun kini, jumlah binatang pemusnah di kota ini telah melampaui 100 dan terus bertambah. Sampaikan perintahku untuk menyegel gerbang kota dan mengisolasi semuanya, kata dewa kehancuran dengan dingin. Ya, seseorang di luar menanggapi dan segera melaksanakan perintah tersebut. Sebagai pengelola kota Tianzhen, Mi, penguasa Mi tentu tahu bahwa jika hal ini terjadi, pasti ada binatang buas yang dibunuh terus-menerus. Namun, di kota Zentian, binatang pemusnah tidak bisa dibunuh begitu saja. Membunuh terlalu banyak akan menimbulkan masalah dan mudah memprovokasi Raja Binatang. Pada saat yang sama, saat semakin banyak binatang pemusnah muncul di kota, sebagian orang mulai mengungsi, meninggalkan area pusat tempat sebagian besar binatang pemusnah berkumpul. Makam kuno juga ada di kota itu. Awalnya, dia dibawa pergi oleh orang-orang kuat dari keluarga Guzu, tetapi kemudian dia mendengar bahwa Luo Xiu terjebak di sini, jadi dia melakukan perjalanan khusus untuk melihat apakah dia bisa membantu. Akibatnya, Luo Xiu bahkan tidak menemukan satu bayangan pun. Seluruh kota sudah dipenuhi binatang pemusnah, dan ia tidak bisa terus mencari mereka. Waktu terus berlalu. Aura kehancuran di kota itu makin menguat. Tingkat kultivasi King Yao masih berada di puncak keabadian. Namun yang lain tidak tahan lagi. Khususnya untuk menahan erosi nafas pemusnahan, perlu mengonsumsi kekuatan Tao asli untuk menyelesaikannya. Ling Xuan dan San Ling memiliki latar belakang yang luar biasa, dan mereka berdua memiliki banyak kekuatan asli, tetapi mereka tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Ayo kita lakukan. Rekan Tao King Yao akan tetap di sini. Kita semua akan keluar untuk mengisi ulang energi kita sebelum kembali, saran Ling Xuan. Ya, tidak masalah baginya untuk tetap di sini. Selama dia berani keluar dari ruangan itu, aku akan langsung membunuhnya. Kata-kata King Yao tegas. Meskipun Luo Xiu sangat kuat, rekor tertingginya hanya membunuh level ketiga Eternity. Dia berada di puncak keabadian, dan saat dia sepenuhnya waspada, jika pukulan penuh tidak dapat membunuhnya atau melukainya dengan serius, dia tidak akan mampu menghadapi siapapun di masa depan, jadi dia mungkin juga mati. Pada saat ini, Luo Xiu masih berkeliaran. Setiap kali dia melihat sebuah gedung dengan pintu terbuka, dia akan melihat siapa yang ada di dalamnya. Aku yakin aku bisa membunuhnya. Asalkan itu bukan ras manusia. Kalau begitu, mulailah membunuh. Di depan pintu, seorang wanita kucing yang imut berkata kepada wanita kucing yang lebih tua di sebelahnya, Bibi Ping, kota ini sepertinya semakin kacau. Haruskah kita pergi? Jangan panik. Meskipun ada banyak binatang pemusnah di kota ini, kebanyakan dari mereka berlevel rendah dan tidak berbahaya. Lagi pula, Wei Shenwen bilang kita harus tinggal dan membantu. Lagi pula, dia jenius dari dimensi dewa leluhur. Ngomong-ngomong soal itu, Catwoman yang lebih tua juga tidak berdaya. Klan Catwoman adalah cabang dari dimensi binatang leluhur dan tidak kuat. Demi bertahan hidup di dimensi surga, dimensi-dimensi kuat itu tak berani menganggap serius reputasi. Terkadang mereka membantu, hanya untuk membangun hubungan yang bisa digunakan di masa depan. Pikirkan tentang ini. Seekor binatang pemusnah dengan aura lemah lewat di luar pintu. Tiba-tiba, binatang pemusnah itu berhenti di depan pintu, dan aura yang kuat tiba-tiba memancar dari tubuh binatang pemusnah itu. Setelah beberapa saat, klon Luo Xiu berubah menjadi binatang pemusnah lagi, dan setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia terus mengembara ke arah lain. Karena kedua makhluk tadi baru saja dibunuh di sini, binatang-binatang pemusnah bermunculan lagi, dan bau darah makhluk hidup tampaknya memikat lebih banyak binatang pemusnah untuk muncul di kota itu. Luo Xiu juga ingin tahu, dari manakah binatang-binatang pemusnah ini berasal, dan makhluk apakah mereka? Binatang pemusnah itu memberinya perasaan seolah tak bernyawa. Tetapi kehidupan tidak dapat sepenuhnya didefinisikan sebagai makhluk hidup. Menurut pandangan Luo Xiu, binatang pemusnah seharusnya merupakan makhluk yang unik, bahkan mungkin makhluk yang tidak termasuk dalam dimensi surga. Atau, selain dimensi surga, adakah dimensi khusus lainnya yang melahirkan makhluk jenis khusus? Tepat ketika Luo Xiu memikirkan hal ini, terdengar suara ledakan. Kota Zentian hancur, kota berguncang. Suara agung itu juga bergema di udara,
aura kehancuran meletus, kota Zentian ditutup, semua makhluk hidup di kota berusaha bersembunyi, agar kalian bisa menjaga diri sendiri. Kotanya ditutup, semua orang tercengang. Segera setelah itu, aura jahat dan ganas muncul di kota. Ini adalah binatang pemusnah besar, yang berbeda dari binatang pemusnah tingkat rendah. Aura yang terpancar dari binatang pemusnah ini sangat kuat. Ia adalah binatang pemusnah tingkat tinggi, setidaknya mencapai tingkat abadi. Aura pemusnahan yang menyelimuti binatang pemusnah tingkat ini begitu mengerikan sehingga bahkan biksu abadi tingkat ini pun tak mampu menghentikannya dan hanya bisa mundur. Saya merasakan aura yang menakutkan ini. Semua orang segera bubar dan melarikan diri, masing-masing mencari tempat bersembunyi. Dan kali ini, Ling Xuan dan yang lainnya, yang telah meninggalkan kota, menyesuaikan diri dan melengkapi, baru saja masuk. Kotanya ditutup. Gerbang kota, tepat di belakang Anda, ditutup dengan keras. Saat Ling Xuan dan Qing Yao bertemu lagi, wajah mereka tampak serius. Di mana Hong Yao? Ling Xuan sedikit mengernyit. Sebelum pergi, Hong Yao dan Qing Yao sedang bersama. Terlalu banyak binatang pemusnah yang muncul sebelumnya dan terpisah. Tempat di mana binatang pemusnah tingkat abadi muncul tadi sepertinya adalah tempat Hong Yao berada. Ngomong-ngomong soal itu, Qing Yao mendesah dan menggelengkan kepalanya, artinya sudah jelas. Meskipun Hong Yao juga berada di alam abadi, jika dia bertemu dengan binatang pemusnah yang levelnya sama, kemungkinan besar dia akan mati. Aku ingin tahu, dengan keadaan seperti ini dan semakin tak terkendali, bisakah dimensi roh leluhur mengirimkan orang-orang kuat ke sana? Tanya Qing Yao. Ya, tapi akan butuh waktu untuk sampai. Ling Xuan mengangguk. Bukan hanya dimensi roh leluhur. Ada orang-orang kuat yang datang dari semua dimensi, dimulai dari tingkat alam abadi. Luo Xiu tumbuh terlalu cepat, dan karena dia berasal dari warisan Tao asli, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat takut padanya, dan mereka semua ingin menyingkirkannya sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Hebat, binatang pemusnah tingkat abadi. Di tempat munculnya binatang pemusnah tingkat tinggi, Luo Xiu juga hadir. Dia berpura-pura menjadi binatang pemusnah, dan memanfaatkan ketidaksiapan Hong Yao untuk menyerang secara diam-diam dan membunuhnya. Setelah pembunuhan, mungkin semacam aturan dipicu, lalu pusaran air hitam besar muncul di tanah, dan binatang pemusnah tingkat tinggi muncul. Begitu monster pemusnah ini muncul, ia memancarkan aura pemusnahan yang mengerikan. Di beberapa bangunan di dekatnya, meskipun ada bangunan yang menghalanginya, aura pemusnahan yang mengerikan itu meletus, menyebabkan bangunan-bangunan itu mengeluarkan jeritan melengking. Sambil berteriak, seseorang terkikis hidup-hidup hingga tak bernyawa. Tanpa seorang pun tahu. Wujud asli Luo Xiu tersembunyi di dalam gedung dan tidak bisa keluar. Klonnya berubah menjadi binatang pemusnah, yang menyebabkan pembunuhan di mana-mana, tidak hanya memburu para jenius muda dan makhluk kuat dari semua dimensi. Yang lebih penting, dia membunuh banyak binatang pemusnah. Dan setiap kali binatang pemusnah terbunuh, lebih banyak binatang pemusnah akan muncul, dan binatang pemusnah yang lebih kuat akan muncul. Segera, seluruh kota Tianzhenmi telah berubah menjadi lautan kabut hitam. Binatang pemusnah tingkat abadi juga terus bermunculan satu demi satu sejak kemunculan pertama. Mungkin karena terlalu banyak binatang pemusnah yang terbunuh. Sedemikian rupa sehingga binatang pemusnah yang muncul di belakang mereka semua mengeluarkan raungan marah, terutama binatang pemusnah tingkat abadi yang membunuh orang-orang di kota. Beberapa bangunan tak mampu menahannya. Terkorosi oleh aura binatang pemusnah tingkat abadi sungguh tak tertahankan, dan mereka terpaksa melarikan diri dari bangunan-bangunan itu. Selamatkan aku. Ada terlalu banyak binatang pemusnah abadi. Kita harus pergi ke kuil kehancuran untuk menemukan cara keluar. Pintu sebuah gedung terbuka. Sosok itu melesat dengan kecepatan yang amat tinggi, terus-menerus menghindari serangan yang memusnahkan darah dan cahaya, sambil berteriak sekeras-kerasnya. Di kejauhan, seseorang melangkah maju di udara, mengangkat tangannya dan aliran cahaya suci meledak keluar, memaksa beberapa binatang pemusnah abadi mundur. Datang untuk membantu. Itu Wei Shenwen dan yang lainnya, yang masing-masing berada di alam abadi. Para pria kuat juga bermunculan di berbagai penjuru dunia. Meskipun basis kultivasi mereka belum mencapai alam abadi, masih banyak orang yang tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan alam abadi. Bahkan di antara mereka yang kultivasinya telah mencapai alam abadi, jumlahnya hampir 10. Qing Yao. Seseorang melirik dan berteriak, masalah ini dimulai karenamu. Kita harus pergi ke kuil kehancuran sekarang untuk menemukan dewa kehancuran. Kota Zentian tertutup bagi dunia luar.
Tidak seorang pun dari luar dapat masuk. Orang di dalam tidak bisa keluar. Jika tren saat ini terus berlanjut, entah berapa banyak orang yang akan mati. Kini binatang pemusnah abadi telah muncul. Jika binatang pemusnah tingkat abadi muncul kemudian, mereka, para pembangkit tenaga listrik tingkat abadi, kemungkinan besar akan menghadapi risiko kematian. Awalnya, beberapa orang datang untuk melihat kegembiraan dan ingin melihat bagaimana para jenius dari dimensi roh leluhur dan orang-orang kuat dari dimensi Zerg bekerja sama untuk menghadapi Naluo Siu. Hasilnya tidak terduga. Mereka semua terlibat dan dalam krisis. Suatu ketika, binatang pemusnah dengan level yang tidak kosong muncul. Jika pembunuhan massal dilakukan tanpa pandang bulu, hanya sedikit makhluk hidup di kota Zentian yang akan mampu bertahan hidup. Menghadapi pertanyaan dari beberapa orang, wajah King Yao sangat muram, karena di alam bawah sadarnya dia masih percaya bahwa semua ini bukan disebabkan oleh dimensi Zerg, tetapi jelas dimulai oleh kejeniusan dimensi roh leluhur. Tetapi orang-orang dari dimensi lain tidak berani mengkritik para jenius dari dimensi roh leluhur dan mengelak dari tanggung jawab terhadap dimensi Zerg kita. Dan benda ini, dari awal hingga akhir, dimensi Zerg lah yang menderita kerugian paling banyak. Rekan Taois King Yao, kami, Ling Xuan di samping juga berbicara, mencoba membujuk King Yao untuk pergi ke kuil kehancuran. Sekalipun Dewa Kehancuran tidak dapat dibujuk untuk membantu membunuh Luo Xiu, akan lebih baik jika setidaknya menggunakan kuil kehancuran untuk bersembunyi dari bahaya yang mungkin terjadi di belakangnya. Namun, King Yao menggelengkan kepalanya dengan tegas, Luo Xiu ada di ruangan itu. Kau dan aku sama-sama tahu itu. Bukankah lucu kalau kita tidak bisa membunuhnya meskipun kita tahu dia ada di depan kita? Dia pikir dia bisa bersembunyi di dalam saja. Lalu kita bisa memancing binatang pemusnah tingkat abadi. Nanti, aura pemusnahan yang lebih kuat akan menggerogotinya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan di dalam. Ketika keadaan sudah begini, baik aku maupun kalian tidak punya jalan keluar. Bahkan jika kita pergi, kita harus membunuh Luo Xiu sebelum pergi, meskipun kita harus membayar mahal. Nada bicara King Yao dingin. Ini berarti tekadnya untuk membunuh Luo Xiu semakin kuat. Bahkan jika hidupnya ditugaskan di sini, Luo Xiu juga akan mati. Ini adalah tekad dan keyakinan King Yao. King Yao begitu bertekad sehingga Ling Xuan agak buntu. Semula, karena Luo Xiu membunuh Raja Hong, dimensi Zerg benar-benar ingin membalas dendam. Namun, seorang pria kuat dari keluarga Guzu muncul dan membunuh seorang pria kuat dari dimensi Zerg. Dimensi Zerg tidak berani menimbulkan masalah dan siap menyerah. Hasilnya adalah kali ini. Para jenius dari dimensi roh leluhur datang ke pintu, mengatakan bahwa mereka dapat menahan tekanan dari keluarga tertinggi di dunia dimensi kelima, dan mengundang kedua tangan untuk bergabung untuk memburu Luo Xiu di kota Zentian. Segala sesuatunya telah berkembang sampai pada titik ini. Ling Xuan juga tahu bahwa segala sesuatunya benar-benar di luar kendali. Dimensi Zerg yakin bahwa dialah yang memicu insiden itu. Jika dia ingin pergi saat ini, King Yao mungkin akan gila dan mengambil tindakan terhadapnya dan Sanling. Mo Zantian. Ling Xuan berkata dengan suara berat, ketika situasinya tidak terkendali, cara terbaik adalah menemukan Mo Zantian. Lagi pula, Mo Zantian diakui sebagai jenius nomor 1 di dimensi surga. Aku yakin dia pasti punya cara untuk menyelesaikan situasi saat ini, dan dia bahkan mungkin membawa harta karun pemberian yang maha kuasa. Segera setelah pernyataan ini keluar, itu membuat banyak orang setuju. Kekuatan Mo Zantian jelas bagi semua orang, dan itu juga merupakan reputasi yang diperolehnya di dunia kehidupan dan kematian selama bertahun-tahun. Masalahnya, kami tidak punya kualifikasi untuk bicara dengan Mo Zantian, hanya kau yang boleh pergi, kata King Yao. Bisa. Ling Xuan mengangguk, aku bisa pergi ke Mo Zantian, tapi satu-satunya permintaanku adalah kau harus melakukan segala yang kau bisa untuk melindungi keselamatan adik perempuanku, Sanling. Tenang saja. Aku akan mengikuti Yang Mulia Sanling setiap langkahnya. Demi keamanan, aku meminta Sue Yao untuk mengikutimu menemukan Mo Zantian. King Yao berkata lagi. Pintu gedung di sisi Luo Xiu tertutup, jadi biasanya orang tidak dapat melihat apapun yang terjadi di luar. Bahkan deteksi persepsi jiwa pun terpengaruh oleh bangunan-bangunan di sini. Jangkauan deteksinya sangat kecil. Selain itu, terdapat korosi pemusnahan yang kuat di luar. Efek deteksi persepsi jiwa akan semakin berkurang. Tetapi, Luo Xiu sendiri tidak dapat dilihat dari sisi ini. Para klon yang tergabung dalam tim Annihilation Beast melihat jelas tindakan King Yao dan Ling Xuan. Benar-benar bertindak secara terpisah. Di satu sisi ada Ling Xuan dan Sue Yao.
Di satu sisi ada Qing Yao dan San Ling. Jika Luo Xiu ingin membunuh orang yang paling ingin dibunuhnya, itu pasti Qing Yao, yang paling kuat dalam kultivasinya. Lagi pula, di dunia hidup dan mati, semakin kuat target yang kau bunuh, semakin tinggi kualitas kekuatan asli yang kau dapatkan dan efek peningkatan yang kau dapatkan. Semakin jelas efeknya. Namun masalahnya adalah, Qing Yao tidak sebodoh itu. Bagaimanapun juga, dia adalah pribadi yang berkuasa di tingkatan puncak keabadian. Kecuali Qing Yao. Jika kau bisa membunuh Ling Xuan, panennya pasti akan sangat besar. Lagi pula, dia adalah jenius teratas di dimensi roh leluhur. Namun, kejeniusan semacam ini tidak mudah dibunuh. Bahkan Luo Xiu merasa bahwa kesulitan membunuh Ling Xuan mungkin lebih tinggi daripada membunuh Qing Yao. Luo Xiu tidak akan pernah percaya bahwa seorang jenius berdarah murni dari dimensi roh leluhur tidak memiliki cara atau harta khusus untuk menyelamatkan hidupnya. Itu terlalu berbahaya. Luo Xiu tidak ingin mengambil risiko. Jika dia memilih membunuh Ling Xuan, Qing Yao pasti akan menyerbu secepat mungkin jika dia gagal membunuhnya dengan satu pukulan. Secara intuitif, Luo Xiu merasa sangat sulit untuk membunuh Ling Xuan dan mungkin ada terlalu banyak ketidakpastian. Perbandingan. Kesulitan membunuh Qing Yao bahkan lebih rendah. Dan jika Qing Yao bisa dibunuh, setelah menghancurkan musuh tingkat puncak yang abadi, dia benar-benar tidak perlu takut pada apapun. Lagi pula, orang yang menjadi ancaman terbesar baginya di kota ini adalah prajurit Zerg yang berada di puncak keabadian. Selain itu, ada juga dewa kehancuran dari kuil kehancuran, dan Mozantian yang sedang tinggal di suatu tempat. Selain ketiganya, tampaknya tidak ada jejak kekuatan tingkat dewa lainnya di kota ini. Sekarang, Ling Xuan dan Sue Yao perlahan menjauh. Qing Yao dan San Ling berdiri bersama dengan pintu terbuka, mata mereka selalu menatap ke arah ruangan tempat jasad Luo Xiu berada. Sudah waktunya membiarkan badan utama keluar dan bergerak. Pikiran seperti itu muncul dalam benak Luo Xiu. Bagaimanapun juga, klon adalah klon, dengan kekuatan terbatas, dan banyak ide tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Keberhasilan doppelganger pada saat yang sama. Hal ini juga memungkinkan tubuh Luo Xiu menguasai cara menggunakan kekuatan pemusnahan. Mengandalkan karakteristik Zhen Wu Dao yang dapat menahan korosi dan erosi nafas pemusnahan, ia dapat menyerap kekuatan pemusnahan dan mengubah kekuatan Tao di tubuhnya menjadi kekuatan Dao pemusnahan. Asal tidak dipertahankan terlalu lama, bahkan tubuhnya sendiri akan mengalami beberapa kerusakan erosi, tetapi tidak akan berakibat fatal. Berikutnya, klon Luo Xiu menciptakan kekacauan dan memimpin beberapa binatang pemusnah untuk menyerang pintu gedung tempat tubuh utama berada. Di bawah dampak kekacauan, pintunya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Yaitu, pada saat itu, tubuh dan klon Luo Xiu mengalami pertukaran identitas. Klon menggantikan badan utama dan memasuki gedung. Ada perbedaan yang jelas antara kehadiran dan ketidakhadiran orang-orang di dalam gedung, begitu pula aura dan fluktuasinya. Jika ini tidak dilakukan, semua orang akan langsung tahu bahwa Luo Xiu telah melarikan diri dari dalam. Namun dengan masuknya avatar tersebut akan tetap meniru nafas kehidupan yang sama dengan tubuh aslinya, dan secara alami tidak akan ada perubahan atau pergantian apapun. Itu saja, tubuh Luo Xiu berubah menjadi salah satu binatang pemusnah. Bunuh Qing Yao. Jika orang di puncak keabadian ini berhasil membunuh, sumber kekuatan yang dapat diperolehnya pastilah memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan itu mungkin memungkinkannya untuk terus-menerus menyempurnakan banyak rahasia fisik. Namun, Luo Xiu juga mengetahuinya. Puncak abadi tidak semudah itu untuk dibunuh. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga untuk meledak, mustahil baginya untuk meledak ke tingkat kekuatan puncak yang abadi. Daya tidak cukup. Anda hanya dapat mengandalkan gerakan aneh untuk menang. Ketika alam puncak abadi tidak siap, ledakan kekuatan di sekitar bagian tengah alam abadi sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi kesempatan seperti itu, hanya saat itu saja. Jika hal itu terlewatkan dan Qing Yao bereaksi, maka tidak ada harapan lagi. Jika aku ingin sukses, aku perlu menciptakan peluang bagus untuk bertindak, pikir Luo Xiu dalam hatinya. Dia bersembunyi di antara binatang-binatang pemusnah. Seperti seorang pemburu dengan kesabaran yang tak tertandingi, ia dengan cermat mengamati mangsanya. Ini adalah hal palsu. Luo Xiu sangat ahli dalam hal itu. Lagi pula, ketika pertama kali memulai, ia mengambil jalur penyatuan semua hukum. Keahliannya adalah penyatuan semua hukum, dan metode satu hukum yang mengembangkan semua hukum. Nafas Qing Yao. Luo Xiu teringat.
Kemudian mengandalkan pemahaman dan persepsinya sendiri tentang Dao, Luo Xiu dapat meniru napas Qing Yao melalui Zhenwu Dao. Bagaimanapun, Zhenwu Dao adalah jalan yang telah dipadatkan kembali setelah runtuhnya persatuan Dharma. Ia seperti nirvana dan kelahiran kembali, dengan beberapa karakteristik dan kemampuan asli persatuan Dharma. Berikutnya, Luo Xiu secara khusus memilih binatang pemusnah tingkat kuasi abadi untuk dibunuh. Setelah setiap pembunuhan, dia akan sengaja meninggalkan sedikit aura Qing Yao yang disimulasikan. Pada saat yang sama, di bawah bimbingannya yang disengaja, binatang pemusnah tingkat abadi tiba di dekat gedung tempat Qing Yao dan Sanling berada. Dalam sekejap, ada beberapa binatang pemusnah abadi yang menatap Qing Yao dengan mata merah menyala yang ganas. Tidak bagus. Ekspresi Qing Yao berubah. Hampir saja menutup pintu segera. Lebih dari selusin garis cahaya darah yang memusnahkan meledak. Pada saat yang sama, aura pemusnahan yang sangat brutal mengalir ke dalam gedung, membuat Qing Yao dan Sanling di dalamnya merasa tidak nyaman. Mari ikut saya. Qing Yao mencengkeram lengan Sanling dengan satu tangan dan meninju dengan tangan lainnya, menjatuhkan binatang pemusnah abadi. Kita harus pergi dari sini sementara dan bertemu Ling Xuan, kata Qing Yao. Bagus. Sanling tidak mengatakan apa-apa. Jelas dia tahu bahayanya situasi saat ini. Meskipun Qing Yao berada di puncak keabadian. Tetapi setidaknya ada 7 atau 8 binatang pemusnah abadi yang mengepung mereka saat ini, dan Qing Yao tidak dapat menghadapinya. Pada saat yang sama, Luo Xiu termasuk di antara para binatang pemusnah. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus daripada binatang pemusnah lainnya, dan auranya tidak kuat. Ia tampak seperti seorang prajurit binatang pemusnah setingkat alam tanpa awal. Sungguh binatang pemusnah yang lemah. Umumnya, tak seorang pun akan menyadarinya atau menganggapnya serius. Lagi pula, makhluk pemusnah yang lemah seperti itu tidak akan menjadi ancaman besar bagi alam abadi kecuali jumlah mereka yang berkumpul sangat besar. Qing Yao dan Sanling tentu saja tidak akan peduli dengan binatang pemusnah yang begitu lemah. Perhatian mereka tertuju pada binatang pemusnah tingkat abadi itu. Tanpa seorang pun menyadarinya, Luo Xiu diam-diam membunuh 2 binatang pemusnah. Dalam sekejap, bahkan pada jarak yang relatif jauh, beberapa binatang pemusnah yang kuat meraung dan meraung dalam kemarahan, berkumpul ke arah sisi ini. Dalam sekejap mata, di tempat Qing Yao dan Sanling berada, mereka sudah dikepung oleh binatang buas pemusnah. Aura kehancuran yang mengerikan memenuhi udara. Lagi pula, kultivasi ketiga roh itu tidak terlalu tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, wajah cantik yang terkikis oleh aura pemusnahan dipenuhi dengan energi hitam, dan hampir mustahil untuk menahannya. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin, kata Sanling. Saya juga ingin pergi, pertanyaannya adalah bagaimana? Qing Yao juga sakit kepala. Ada binatang buas pemusnah di mana-mana. Bagaimana cara keluar? Jika Anda secara tidak sengaja membunuh salah satu binatang pemusnah yang menghalangi jalan, akan muncul lebih banyak dan lebih kuat. Gulungan. Qing Yao melangkah maju, meraung, dan aura agung meledak dengan dia sebagai pusatnya, menghantam binatang buas pemusnah di sekitarnya. Kekuatan puncak abadi ditampilkan dengan jelas pada momen ini. Jauh di udara, monster-monster pemusnah terus-menerus terlempar di sekitar mereka. Beberapa monster pemusnah abadi yang kuat terpukul mundur dan tak bisa mendekat. Namun, dalam situasi ini, makin keras gerakannya, makin banyak pula Annihilation Beast yang tertarik. Hampir lebih dari separuh binatang pemusnah di seluruh kota dipimpin ke sini. Ketiga roh itu juga bergegas maju bersama Qing Yao, dan pada saat yang sama, mereka meminum pil untuk memulihkan kekuatan Taoisme yang hilang guna melawan erosi dan korosi tubuh oleh nafas pemusnahan. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan liontin giok berbentuk setengah lingkaran dari tangannya, meneteskan setetes saripati darah ke liontin giok tersebut, memadatkan formula ajaib dengan tangannya, dan menggantungkan liontin giok tersebut di antara kedua alisnya. Sambil menggumamkan sesuatu di mulutnya. Awalnya, Luo Xiu berencana untuk mendekat secara diam-diam dan kemudian melancarkan serangan diam-diam. Hasil. Ketika dia melihat pergerakan Sanling, dia langsung memilih mundur dan memberi jarak di antara kedua belah pihak. Seperti yang diharapkan. Tidak lama setelah Luo Xiu mundur, Sanling tiba-tiba membuka matanya, dan liontin giok di antara alisnya memancarkan cahaya terang. Dimanapun cahaya bersinar, semua binatang pemusnah akan terhempas. Bahkan Luo Xiu, yang memilih menjaga jarak, juga terkena dampaknya dan terbang bersama binatang pemusnah lainnya. Hal ini mengejutkan Luo Xiu. Lagi pula, metode ini cukup ampuh.
Dia layak menjadi seorang jenius top yang keluar dari dimensi roh leluhur. Liontin Giok itu jelas merupakan senjata ajaib penyelamat. Jika meledak di saat kritis, bahkan alam abadi pun akan hancur. Jika jaraknya terlalu dekat, alam abadi mungkin akan terguncang hingga kehilangan kemampuan untuk melawan, yang mana akan menjadi lebih mengerikan. Lihat adegan ini. King Yao, yang awalnya tertekan, akhirnya menghela napas lega. Ia segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya ilahi, lalu hendak melarikan diri bersama ketiga roh itu. Tapi pada saat ini, Kitab Surga dan Ketiadaan di kedalaman rumah ungu milik Luo Xiuzi mengirimkan gelombang yang tidak terdeteksi. Di bawah pengaruh fluktuasi ini, Liontin Giok di antara alis Sanling hancur dengan bunyi klik. Binatang pemusnah yang baru saja terlempar meraung dan menyerang lagi. Bajingan. King Yao meraung, kepalanya berubah menjadi tubuh Zerg yang ganas, dan gigi tajam di mulutnya tajam dan dingin. Jelas melihat peluangnya. Mengapa efek menjatuhkan musuh tiba-tiba hilang? Entahlah apa yang terjadi. Sepertinya ada kekuatan yang mengganggu Tao yang terkandung dalam Liontin Giok itu, kata Sanling dengan wajah pucat. Apakah ada yang berencana mencelakai Anda? Siapakah orangnya? Luo Xiu kemungkinan besarnya adalah. Tetapi bukankah Luo Xiu jelas terjebak di gedung itu dan tidak pernah keluar? Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar binatang pemusnah berkumpul dan mulai mengepung Sanling dan King Yao tanpa henti. Darah pemusnah berceceran di mana-mana, seolah terjalin dalam jaring darah yang besar, membuat kedua orang yang terjerat dalam jaring itu tak berdaya. Mereka tak bisa melarikan diri. Meskipun demikian, King Yao belum berani membunuh. Karena dia tahu tidak ada cara untuk membunuh semua binatang pemusnah di kota Tianzhen. Semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak mereka akan muncul, dan akan lebih mudah untuk memprovokasi hal-hal buruk. Oleh karena itu, situasi saat ini adalah di bawah pengepungan sejumlah besar binatang pemusnah, satu-satunya pilihan adalah bertahan. Kalau begini terus, kita akan mati. Wajah Sanling semakin pucat, dan ia merasa tak sanggup lagi menanggungnya. King Yao tidak mengatakan apapun. Konsumsinya tidak sedikit, dan kalaupun dia masih bisa bertahan, dia tidak akan bisa bertahan selamanya. Masalahnya, binatang pemusnah ada di mana-mana sekarang, dan tidak ada jalan keluar. Apa yang bisa dia lakukan? Kita hanya punya dua jalan sekarang. Setelah beberapa saat, King Yao berkata dengan suara berat, cara pertama, aku melepaskan semua belenggu dan berjuang habis-habisan, dan kau juga menggunakan semua kartu asmu untuk membantuku membunuh binatang pemusnah. Selama kita bisa keluar dari kota Zentian, kita bisa bertahan hidup. Cara kedua adalah kita pergi ke kuil kehancuran dan menunggu orang-orang kuat dari dimensi roh leluhur untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghancurkan kuil itu? Sanling mendesah, dia jelas tahu bahwa cara pertama terlalu tidak mungkin, dan mereka mungkin akan mati sebelum bisa keluar. Namun meskipun itu berarti menghancurkan kuil, itu juga tidak semudah itu. Jalanan di mana-mana diblokir oleh binatang pemusnah. Aku yakin kau punya kartu truf, kata King Yao dengan suara berat. Dia tahu sedikit tentang identitas ketiga roh tersebut. Mereka adalah keturunan kesayangan dari makhluk agung tertentu di dimensi roh leluhur. Bagaimana mungkin seorang junior yang dimanja oleh Yang Maha Kuasa tidak memiliki beberapa harta di tubuhnya? Liontin Giok yang dapat menjatuhkan semua binatang pemusnah di sekitarnya tadi mungkin hanya sebuah alat bagi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Hanya tersisa satu. Sanling membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah manik hitam. Jika harta ini diaktifkan, ia bisa meledak dengan kekuatan dalam sekejap dan melenyapkan binatang pemusnah di sekitar kita. Jika kau bawa aku dan kabur secepat mungkin, kau masih punya kesempatan. Saat dia mengeluarkan manik-manik itu, King Yao merasakan aura yang kuat dan berbahaya di sekitar manik-manik itu. Luo Xiu, yang berada di antara binatang pemusnah di kejauhan, juga merasa terancam. Kekuatan yang terkandung dalam manik itu sedikitnya setara dengan pukulan dari Fukong yang kuat. Dan senjata pembunuh sebesar itu ternyata ada di tangan seorang biksu muda di alam semi-abadi. Apakah semua jenius top di dimensi roh leluhur sekaya itu? Di samping itu, di dalam tubuh ketiga roh itu terdapat harta karun semacam itu. Jadi apakah ada Ling Xuan yang bersama Sanling? Mo Zentian, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di alam semesta, apakah ia memiliki bakat itu? Benar saja, setiap jenius top yang bisa aktif di dunia hidup dan mati tidaklah mudah dihadapi. Iblis Jinze dari dimensi iblis leluhur memimpin sekelompok orang dan mengejar Wu Zenggang begitu lama, tetapi gagal membunuhnya. Itu sudah cukup. Ini menggambarkan hal ini. Dalam hati Luo Xiu,
beberapa pikiran mengganggu melintas di benaknya. Pada saat yang sama, King Yao menatap manik-manik di tangan Sanling, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lebih baik jangan sembarangan menggunakan kartu truf seperti itu. Jika terlalu banyak binatang pemusnah terbunuh dan binatang pemusnah yang tidak kosong terprovokasi, akibatnya akan sangat buruk. Sanling tersenyum pahit. Jika bukan pilihan terakhir, siapa yang mau menggunakan tindakan ekstrim seperti itu? Alasan utamanya adalah ia benar-benar merasa hampir mencapai batasnya. Jika ia tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, ia merasa tubuhnya hampir sepenuhnya terkikis oleh napas kehancuran. Kulitnya yang semula seputih giok kini tertutup warna abu-abu dan hitam. Di dalam kuil kehancuran, sang dewa kehancuran juga dapat merasakan situasi di kota saat itu. Dia mengerutkan kening dan sedikit bingung, apakah ada orang yang terus-menerus membunuh binatang pemusnah? Dia menggelengkan kepalanya. Sang dewa kehancuran pun terdiam. Membunuh terlalu banyak binatang pemusnah akan menimbulkan banyak masalah. Saat itu, semua makhluk di seluruh kota, kecuali dia, mungkin akan musnah, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat lolos. Binatang pemusnah terkuat yang pernah muncul sejauh ini baru mencapai alam abadi. Tetapi sebagai manajer Zentian City Destruction, sang dewa kehancuran sangat jelas. Mereka yang melampaui alam abadi bukanlah binatang pemusnah, tetapi disebut roh pemusnah. Roh pemusnahan. Makhluk unik yang berasal dari dimensi khusus yang tidak termasuk dalam dimensi surga, dimensi pemusnahan. Menurut legenda, dimensi pemusnahan adalah dunia yang dipenuhi dengan napas pemusnahan. Berbeda dengan evolusi dimensi surgawi. Dimensi pemusnahan adalah dimensi yang diciptakan oleh manusia. Informasi yang diketahui oleh sang dewa kehancuran hanya itu saja, selebihnya tidak begitu jelas. Hanya dia yang tahu. Binatang pemusnah itu setara dengan binatang peliharaan yang dipelihara oleh roh pemusnah. Jika terlalu banyak binatang pemusnah yang terbunuh, roh pemusnah akan muncul, dan akan terjadi masalah besar. Sekalipun dia, sang manajer, adalah orang kuat di puncak kerajaan Bukong. Jika roh pemusnahan tingkat Bukong biasa muncul, dia tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Menghancurkan roh adalah hal yang mengerikan. Tetapi mereka yang benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki akses terhadap hal-hal ini dan mengetahui hal-hal ini adalah segelintir orang yang kuat. Kengerian penghancuran jiwa membuat banyak pria kuat merasa takut saat memikirkannya kembali. Seperti halnya Dewa Kehancuran. Tokoh terkemuka ini, yang duduk di kota Tianzhen, Mi, dan yang kultivasinya telah mencapai puncak Fukong, sangat takut terhadap Mi Ling jauh di dalam hatinya. Bertahun-tahun yang lalu, karena ada para jenius dan orang kuat di dunia 5 dimensi yang terjebak dan terbunuh di kota Zentian, kehancuran. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang kuat di dunia 5 dimensi percaya bahwa dia, sang dewa kehancuran, terlibat, yang menyebabkan salah satu orang kuat teratas di dunia 5 dimensi bunuh diri di kota itu. Orang yang datang tahun itu adalah kepala keluarga Wuzu saat ini dan pemimpin dunia persilatan saat ini, Wu Longsu. Sang penguasa kehancuran masih mengingatnya dengan sangat jelas. Wu Longsu menerobos masuk ke kota sendirian, meninju dan menendang dengan lambaian tangannya, membunuh banyak makhluk dari semua dimensi dan menarik banyak binatang pemusnah. Akan tetapi, dia terus melakukan pembunuhan massal di kota itu tanpa rasa takut sedikitpun, menggunakan segel tinju untuk menekan pembunuhan tersebut, menghancurkan binatang pemusnah yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mengarah ke penghancur jiwa. Bahkan jika pemusnahan roh muncul, Wu Longsu tidak berniat menyerah, dan bahkan meninju Mi Ling hingga berkeping-keping. Itu setelah Wu Longsu mengalahkan Mi Ling. Teror besar telah muncul. Bahkan orang sekuat Wu Longsu pun begitu ketakutan hingga ia langsung kabur dan tak berani tinggal di kota lagi. Bahkan setelah kabur dari kota, Wu Longsu muntah darah dan terluka. Mungkin karena aku kecanduan berpura-pura menjadi binatang pemusnah, dan perlahan seiring berjalannya waktu, Luo Xiu secara bertahap beradaptasi dengan keadaan berubah menjadi binatang pemusnahan dan memahami misteri kekuatan pemusnahan. Itulah hasilnya. Kemampuan bawaan baru benar-benar terbangun dalam tubuh Luo Xiu dan langsung terintegrasi ke dalam rune bawaan. Bakat pemusnahan. Setelah membangkitkan bakat ini, aura pemusnahan yang lebih kuat tiba-tiba muncul di tubuh Luo Xiu, membuatnya semakin mirip dengan binatang pemusnah. Perbedaan awal dalam beberapa detail halus semakin terkikis. Pemusnahan, penghancuran. Jalan semacam ini berhubungan dengan kekuatan penghancuran. Luo Xiu telah menguasai sedikitnya 3 jenis wawasan. Ada juga jenis kerusakan yang paling umum. Jika dihitung, ada 4 jenis.
bersamaan dengan pembunuhan berkelanjutan yang dilakukan Luo Xiu di kota tersebut. Jumlah binatang pemusnah terus bertambah, dan sudah ada lebih dari selusin binatang pemusnah tingkat abadi. Adapun dua orang itu, San Ling dan Qing Yao, mereka dikelilingi oleh kelompok-kelompok binatang pemusnah yang tak berujung di tengahnya, seolah-olah mereka terjebak di lautan luas, tidak dapat keluar. San Ling merasa semakin dekat dengan batas kemampuannya. Manik-manik di tangannya diremas erat, seolah-olah akan aktif kapan saja. Dia ingin segera bertindak, menggunakan kekuatan ledakan manik-manik itu untuk memusnahkan semua binatang pemusnah di sekitarnya dalam sekejap, lalu mencari gedung terdekat untuk bergegas masuk dan bersembunyi. Menunggu orang-orang kuat dari dimensi roh leluhur datang menyelamatkan. Namun, ada risiko besar dalam melakukan hal itu, jadi Qing Yao tidak setuju. Dia telah aktif di kota Zentian selama bertahun-tahun, dan dia telah mendengar beberapa rumor bahwa membunuh binatang pemusnah biasa saja tidak akan banyak berpengaruh. Jika banyak binatang pemusnah tingkat abadi terbunuh, hampir pasti akan mengarah pada roh pemusnah. Begitu roh pemusnah itu muncul, akibatnya akan dahsyat, bersembunyi di dalam gedung pun akan sia-sia. Pada saat ini, sebuah jimat dikeluarkan oleh ketiga roh, dan sebuah pesan diukir dengan pikiran jiwa dan jatuh ke dalam jimat. Dia mencoba membuat kesepakatan dengan Menara Zutian. Bisakah Zutian Lo mengirim seseorang untuk menyelamatkanku saat ini? Itulah pesan yang diukir oleh tiga roh di jimat itu. Segera, Zutian Lo menjawab, ya, setidaknya satu alam Fukong perlu ditaklukkan. Risikonya sangat tinggi. Dibutuhkan 5 tetes esensi dan darah tertinggi, atau senjata ilahi tertinggi. San Ling tidak berdaya. Karena persyaratan yang diajukan oleh Menara Zutian, dia tidak dapat memenuhinya. Dan menurut gaya kerja Zutian Lo, mereka tidak akan melakukan apapun untukmu jika kamu tidak mengeluarkan barang-barangmu. Kalau kamu mau membiarkan Zutian Lo melakukan sesuatu dulu lalu tidak membayarmu, itu tidak mungkin. Mengapa perubahan seperti itu terjadi di kota ini? Apakah Menara Zutian punya petunjuk? Tanya San Ling lagi. Jika Menara Zutian tidak perlu menyelamatkannya, dan ia hanya perlu mencari tahu beberapa informasi, ia mungkin bisa menyelesaikan krisis saat ini. Inilah yang dipikirkan San Ling. Namun, dia kecewa. Bahkan Zutian Lo, yang mengaku tahu segalanya, menjawab, tidak ada petunjuk, dan kami sedang menyelidiki. Dan pada saat ini, yang tidak diketahui San Ling adalah ada binatang pemusnah di kejauhan, yang selalu memperhatikan setiap gerakannya. Tepatnya, dia selalu menatap manik-manik di tangannya. Luo Xiu tengah memikirkan cara untuk meraih manik itu secepat mungkin sebelum wanita dari dimensi roh leluhur dapat mengaktifkan manik itu. Menurut dugaan Luo Xiu, kemungkinan besar manik itu adalah harta karun pemberian yang maha kuasa. Harta karun yang begitu kuat berada di tangan ketiga roh, yang membuat beberapa binatang annihilation merasa terancam dan tidak berani mendekat begitu saja. Bahkan jika ada napas annihilation yang mengenainya, sebagian akan diimbangi oleh cahaya yang dipancarkan jimat tersebut. Jika bukan karena fungsi jimat itu, dengan tingkat kultivasi tiga roh, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan rasa sakit akibat terkikis oleh aura pemusnahan itu tak tertahankan. Sungguh harta karun. Luo Xiu juga serakah, karena dia tidak melakukannya. Meskipun keluarga Taisu menghargainya, mereka tidak cukup menghargainya untuk memberinya harta karun tertinggi. Namun, Luo Xiu juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu adalah harta karun agung. Jika ada jejak penyesalan agung di sana, itu bukanlah harta karun, melainkan ubi jalar pedas. Mungkin saja sesuatu yang mematikan telah direnggut. Menggelengkan kepalanya, Luo Xiu tidak terus memikirkan hal-hal ini. Terus menyebabkan pembunuhan di seluruh kota. Jumlah binatang pemusnah tingkat abadi terus bertambah, dan segera melampaui 20. Masing-masing memancarkan aura yang kuat dan menakutkan, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari semua lapisan masyarakat di kota gemetar ketakutan dan bersembunyi di gedung-gedung dengan gemetar. Jangan berani menunjukkan kepalamu. Ketika jumlah binatang pemusnah setelah mencapai tingkat tertentu, seorang pembangkit tenaga listrik puncak abadi seperti Qing Yao tidak akan sanggup menahan dampak aura pemusnahan yang mengerikan itu. Aura dari sejumlah besar binatang pemusnah berkumpul. Ini bukan sesederhana 1+1, melainkan peningkatan yang saling tumpang tindih. Kita tidak bisa terburu-buru, jadi kita harus membunuh. Wajah Qing Yao dipenuhi gigi terkatup. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini. Dia tidak berdaya. Itu juga membuat frustrasi. Saya juga merasa sangat malu. Selama kita bisa bersembunyi, kita bisa bertahan hidup.
Kakek buyutku sangat menyayangiku dan pasti akan datang menyelamatkanku, kata Sanling. Akankah roh api bertindak secara pribadi? King Yao tampak gembira. Ling Xuan dan Sanling adalah keturunan tertinggi dari dimensi roh leluhur, yang dikenal di dimensi Zer. Namun, keturunan manusia yang agung dan berkuasa itu pun banyak pula. Kemungkinan bahwa hidup dan matinya seorang junior muda dapat diambil tindakan secara pribadi oleh Tuhan Yang Maha Esa sangatlah kecil. Tiga roh sedikit berbeda. Karena dialah yang paling disayangi oleh Blazing Spirit Supreme di antara semua junior, kemungkinan Supreme akan datang menyelamatkannya secara pribadi relatif tinggi. Setelah membuat keputusan, King Yao mengangkat tangannya dan mengetik pesan, memberitahu Sue Yao dan Ling Xuan di seberang kota. Mereka tidak diberitahu sebelumnya. Mereka khawatir setelah memberitahu mereka, begitu Ling Xuan dan Sue Yao datang menyelamatkan mereka, mereka juga akan dikepung. Jauh sekali. Ling Xuan dan Sue Yao keduanya menerima panggilan, dan ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Cari tempat untuk bersembunyi. Ling Xuan adalah yang pertama bereaksi dan terbang langsung menuju gedung terdekat. Melihat ini, Sue Yao bergegas mengikutinya. Ada harta rahasia yang diberikan oleh makhluk tertinggi di tangan Sanling dan Ling Xuan mengetahuinya. Jika tidak perlu, King Yao dan Sanling tidak akan mengirim pesan khusus kepada mereka untuk mencari tempat bersembunyi. Dan sekarang panggilan telah dikeluarkan. Ling Xuan menebak niat Sanling untuk menggunakan harta rahasia itu. Apakah ini dalam bahaya? Wajah Ling Xuan tampak jelek. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah sesuatu akan terjadi pada Sanling. Akibatnya, sesuatu benar-benar terjadi tidak lama setelah dia pergi, dan itu bahkan cukup serius untuk membuatnya menggunakan harta rahasia itu. Bahaya macam apa yang begitu besar sehingga King Yao, pusat kekuatan puncak abadi, tidak dapat mengatasinya. Tiba-tiba, mata Ling Xuan menatap ke tempat di mana binatang pemusnah paling banyak berkumpul, area kegelapan yang luas. Apakah Anda terjebak di sana? Pada saat yang sama, beberapa pria kuat dengan indera spiritual yang tajam juga merasakan krisis satu demi satu, dan mereka semua berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menuju ke arah kuil kehancuran. Sekarang satu-satunya tempat yang relatif aman di kota itu adalah kuil kehancuran. Paman, Luo Xiu juga ingin melarikan diri. Tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Karena begitu dia melarikan diri, dia pasti akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Sanling dan King Yao. Satu-satunya cara adalah menghitung secara akurat rute pelarian mereka dan mencegat mereka. Pikiran Luo Xiu juga menjadi aktif dengan cepat, dan dia terus mengamati tindakan Sanling dan King Yao. Jelas sekali. Kedua orang ini juga mencari peluang terbaik. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan, dan kartu truf semacam itu hanya bisa digunakan sekali. Ledakan. Tiba-tiba, nafas teror menyeruak keluar. Ketiga roh itu membuka mulut mereka dan menyemburkan saripati darah, yang jatuh ke manik-manik itu, menyebabkan gelombang mengerikan meletus dalam sekejap. Seolah-olah makhluk tak terbatas dan agung telah turun, dan tekanan jiwa yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia. Untuk sesaat, rasanya seperti berhenti sejenak, lalu kembali normal. Semua binatang pemusnah di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah jejaknya telah dihapus dari gulungan itu. Pada saat ini, berbaring di peti mati terdalam di belakang kuil kehancuran, sepasang mata terbuka lagi. Altar yang diletakkan di bawah peti jenazah itu berdengung dan bergetar. Dari altar, 3 cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi makhluk humanoid hitam. Ada 3 mata berdarah di wajahnya, dengan pupil hitam ganda, tanpa hidung, tanpa mulut, dan tanpa telinga. Aura alam abadi menyebar dari tubuh ketiga makhluk humanoid hitam ini, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Di mana orang sombong ini yang berani membantai hewan peliharaan kita tanpa ampun? Seorang humanoid berbicara. Setelah melihat lebih dekat dan menelusuri sumber suara, saya menemukan bahwa mulut makhluk ini berada di bawah lehernya. Saat kata-katanya jatuh, ketiga makhluk itu melirik peti mati itu, lalu berubah menjadi cahaya hitam pada saat yang sama dan terbang keluar dari sini. Pada saat yang sama, tersapu oleh kekuatan ledakan manik-manik itu, binatang pemusnah yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan berubah menjadi ketiadaan. Itu benar-benar berbeda dari dugaan awal Luo Xiu. Kekuatan benda itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Tapi pada level tertinggi yang sebenarnya, pihak Luo Xiu tidak terpengaruh sama sekali. Karena dia menemukan gedung untuk bersembunyi, lalu keluar lagi. Selain itu, dia menilai kedua orang ini akan melarikan diri ke arah ini, sehingga kekuatan harta rahasia itu tidak akan meledak ke arah ini. Seperti yang diharapkan, penilaian Luo Xiu sangat akurat,
dan pihaknya memang tidak terpengaruh. Pada saat yang sama harta karun rahasia itu meledak. King Yao juga meraung, meledak dengan kecepatan tercepat, dan bersama 3 roh yang telah menghabiskan seluruh kultivasinya dan hampir koma, melarikan diri ke arah Luo Xiu. Rencana mereka sederhana. Gunakan harta karun rahasia untuk membunuh binatang pemusnah di sekitar Anda, lalu temukan bangunan untuk bersembunyi. Bangunan-bangunan di sini dekat dengan kuil pemusnahan. Bangunan-bangunan ini relatif kuat dan tidak mudah hancur. Sekalipun kuil pemusnahan muncul, mereka tidak dapat menghancurkan bangunan-bangunan di kota sesuka hati. Mereka hanya dapat menggunakan napas pemusnahan untuk merusak bangunan-bangunan tersebut. Asal mereka bisa bertahan sampai datangnya roh agung yang membara, semua krisis akan berakhir dengan sendirinya. Yang akan datang, momen yang menggetarkan. Luo Xiu juga meledak. Pada saat ini, sisa kekuatan harta rahasia itu belum hilang sepenuhnya. Kedatangan penghancur jiwa abadi dari tingkat abadi menimbulkan fluktuasi yang mengerikan. Oleh karena itu, bahkan ledakan aura Luo Xiu sangat kuat, tetapi tampaknya sepenuhnya tersembunyi di bawah 2 fluktuasi aura tingkat tinggi ini. Sekarang, ketiga roh tersebut secara paksa mengaktifkan harta karun rahasia tertinggi. Asalnya rusak, kultivasinya terkuras habis, dan ia terluka parah. Meskipun King Yao merupakan pembangkit tenaga listrik puncak abadi, kultivasinya juga mengalami kerugian besar, dan ia hampir mencapai batas kekuatannya. Kuncinya adalah menyapu oleh ledakan harta karun rahasia tertinggi. Dia tidak pernah menduga ada sesuatu yang akan menyerangnya saat ini. Namun siapa sangka, seekor binatang pemusnah kecil yang auranya hanya setingkat alam tanpa awal, benar-benar melakukan serangan diam-diam. Selama serangan diam-diam, dia juga melepaskan kekuatan pembunuh yang lebih kuat dari alam abadi biasa. Puff, tidak ada cara yang cukup ampuh untuk mencegahnya. Pedang Wu Zijiang di tangan Luo Xiu menusuk Sanling dan King Yao satu sama lain. Bajingan! King Yao meraung dengan marah. Sanling yang hampir koma mengerang kesakitan, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Luo Xiu tidak meneruskan serangannya, melainkan menghunus pedangnya dan mundur, berjaga-jaga terhadap serangan balik King Yao yang nyaris mematikan. Yaitu, pada saat yang singkat ini. Berhenti karena diserang oleh Luo Xiu. 3 pembasmi dengan aura menakutkan datang, dan aura menakutkan mereka menyelimuti King Yao dan ketiga roh. Di bawah naungan nafas ini, permukaan tubuh King Yao tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis, dan seluruh tubuhnya terkikis dan terkorosi, mengeluarkan ratapan menyakitkan. Wajah Sanling menunjukkan keputusasaan. Dia tidak menyangka semua kartu asnya akan digunakan. Masih sulit untuk lolos dari kematian? Puff! Tiba-tiba, Luo Xiu yang baru saja mundur, tiba-tiba menyerbu ke depan lagi dan menusuk kepala King Yao dari belakang dengan pedang. Awalnya, saat King Yao marah dan ingin bertindak, Luo Xiu mundur. Tak lama kemudian datanglah Miling, perhatiannya teralih pada Miling yang menakutkan itu, sehingga ia pun diserang dari belakang lagi. Apakah Annihilation Beast punya otak seperti itu? Tidak. Akankah Annihilation Beast menusuk orang dengan pedang? Omong kosong belaka. Saat kematian, King Yao tampaknya memahami sesuatu. Tapi sudah terlambat. Puff. Pergerakan Luo Xiu tidak berhenti sedetik pun. Dia menghunus pedangnya dengan teknik yang sangat terampil, dan menusukkannya lagi, benar-benar menghancurkan kesempatan terakhir kehidupan dari pembangkit tenaga listrik puncak abadi ini. Membunuh. Ambil mayatnya. Gerakannya luar biasa halus. Pedang Wu Zijiang bergetar di tangannya, dan dalam sekejap menusuk ke arah alis ketiga roh dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kamu adalah Luo. Sanling berteriak. Namun teriakan itu juga berhenti tiba-tiba. Sebelum kematian, ketiga roh tersebut menggunakan metode rahasia khusus untuk mengubah pikiran terakhir mereka menjadi pesan dan mengirimkannya kepada orang-orang yang paling mereka percayai. Luo Xiu terlalu malas untuk peduli terhadap hal-hal semacam itu. Dia dengan cepat membunuh 2 musuh yang kuat, mengumpulkan mayat-mayatnya, dan berbalik untuk pergi. Citranya saat ini masih sebagai binatang pemusnah. Bahkan ketiga pembasmi roh yang datang menatap mereka dengan ekspresi aneh. Barusan, apakah itu binatang pemusnah? Apakah itu hewan peliharaan yang dipelihara oleh klan pembasmi hama kita? Omong kosong. Namun, jangan menunggu ketiga pembunuh jiwa ini untuk melakukan sesuatu. Luo Xiu tiba-tiba memacu mobilnya, masuk ke dalam gedung, dan menutup pintunya dengan keras. Pada saat yang sama, sumber kekuatan yang kaya dan murni muncul dalam tubuh. Inilah manfaat membunuh orang kuat dan jenius di dunia kehidupan dan kematian. Dengan kultivasinya di alam tak berawal, dia melintasi perbatasan dan membunuh puncak abadi,
dan juga membunuh seorang jenius teratas dari dimensi roh leluhur. Hadiah ini bisa dikatakan sangat kaya. Permukaan tubuh Luo Xiu tampak dikelilingi oleh lapisan awan ungu emas, dan gumpalan cahaya ilahi ungu emas menembus ke dalam tubuhnya dari pori-pori di seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak dengan aura ilahi dan tak terduga. Dalam kehampaan dunia kehidupan dan kematian, sosok berambut putih, namun berwajah sangat muda, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci putih, tiba-tiba berhenti. Jauh di depannya, di atas awan putih yang mengambang di langit, berdiri seorang pria kekar mengenakan baju zirah dan jubah merah yang berkibar tertiup angin. Ziling, jalan ini terhalang, kembalilah ke dimensi roh leluhur. Leluhur agung kuno, apakah kau ingin memulai perang antar dua dimensi? Teriak roh agung yang berkobar dengan marah. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat di kehampaan, sebagian besar kehampaan runtuh, dan sebilah pedang raksasa jatuh, mengarah langsung ke Blazing Spirit Supreme. Ledakan. Raungan itu terdengar lagi. Pedang raksasa itu menembus kehampaan dan jatuh ke tanah, seperti gunung besar yang berdiri di langit. Leluhur kuno tertinggi berdiri di gagang pedang raksasa dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mulut Blazing Spirit Supreme berdarah, dan sosoknya terbang terbalik, menghantam kehampaan ribuan mil jauhnya. Apakah kau akan kembali, atau haruskah aku membunuhmu? Suara leluhur kuno terdengar acuh tak acuh. Saya ingat sebab dan akibat ini. Wajah Blazing Spirit Supreme berubah beberapa kali, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Dia bukan tandingan leluhur kuno tertinggi, dan tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Awalnya, niat awalnya adalah menyelamatkan junior yang paling disayanginya, tetapi karena induksi darah, junior itu sudah meninggal. Karena dia sudah meninggal, tentu saja, tidak ada gunanya mengambil risiko bertarung dengan leluhur kuno tertinggi. Menyaksikan roh yang berkobar itu pergi dengan tatapan mata dingin. Leluhur kuno tertinggi juga berbalik dan melirik ke arah kota Zentian, dan sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Apa yang terjadi dengan anak itu? Saat pertama kali tiba di dunia kehidupan dan kematian, apakah Anda memprovokasi Yang Maha Kuasa? Kota Zentian hancur. Di sebuah bangunan dekat kuil kehancuran, Mo Zentian membuka matanya. Baru saja, beritanya tersebar. Jenius teratas dalam dimensi roh leluhur, Sanling, telah meninggal. King Yao, pusat kekuatan puncak abadi di dimensi Zerg, juga meninggal. Menurut informasi yang disampaikan oleh tiga roh dengan teknik rahasia sebelum kematian mereka, pembunuh kedua orang ini adalah Luo Xiu. Luo Xiu, kudengar hanya butuh waktu singkat untuk mencapai kondisi semi-abadi. Apapun metode yang dia gunakan untuk membunuh King Yao, dia memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Senyum muncul di wajah Mo Zentian. Di kalangan generasi muda, ia tidak memiliki lawan selama bertahun-tahun. Generasi muda lainnya menundukkan kepala atau mundur ketika melihatnya. Tak seorang pun berani bersaing langsung dengannya. Invincible itu kesepian, juga sangat membosankan. Saat ini, Mo Zentian berharap Luo Xiu dapat tumbuh dewasa dengan cepat sehingga dia dapat merasakan bahwa hidup menjadi lebih menarik. Sisi lain, Ling Xuan mengangkat kepalanya dan meraung, air mata mengalir dari sudut matanya. Dia dan tiga roh. Itu pasangan Tao. Itu sepasang kekasih. Jika tidak, kita tidak akan bisa bepergian bersama di dunia kehidupan dan kematian. Sebelum Sanling meninggal, dia juga menyampaikan pesan itu kepadanya. Tiba-tiba, Ling Xuan menatap Sui Yao. King Yao gagal mematuhi instruksiku dan gagal merawat ketiga roh itu dengan baik. Inilah sebab dan akibat yang harus kutanggung dari dimensi Zergmu. Yang mulia Ling Xuan, apa maksudnya ini? Ekspresi Sui Yao berubah. Dia tidak menunggu Sui Yao bereaksi. Ling Xuan menyerang tiba-tiba dan menusuk dada Sui Yao dengan satu pukulan, menghancurkan separuh tubuhnya. Kau pengkhianat. Sui Yao membelalakan matanya dan menatap Ling Xuan di depannya dengan tak percaya. Dia tidak pernah menduganya. Ling Xuan Hui tiba-tiba berbalik melawannya dan mulai bunuh diri. Ling Xuan tidak tampak senang maupun sedih, tidak ada gerakan di wajahnya. Dia tampak berubah menjadi pusaran air, menelan semua darah, seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Aura yang kuat mekar dalam tubuh. Ling Xuan menyerap energi yang keluar dari tubuhnya, matanya berkilat kesakitan dan kebencian. Cara meningkatkan budidaya dengan mencabut bibit untuk mendorong pertumbuhan bukanlah yang diinginkannya. Tapi pada saat ini, dia hanya ingin membalaskan dendam ketiga roh itu, kalau tidak, hati Tao-nya tidak akan mampu mengatasi iblis dalam dirinya. Untuk Luo Xiu,
Dia berpikir bahwa panen kali ini seharusnya dapat meningkatkan penempaan pintu rahasia tubuh fisik dengan pesat, bukan? Hasilnya jauh dari memuaskan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak energi yang Anda gunakan untuk memperbaiki pintu rahasia itu. Begitu banyaknya. Telah menyerap begitu banyak kekuatan asli berkualitas tinggi. Luo Xiu menyadari bahwa dirinya masih sedikit kurang dalam menguasai semua pintu rahasia tubuh fisik untuk keempat kalinya. Meskipun belum sampai di sana, tetapi kekuatan fisiknya telah mencapai puncak yang hampir abadi. Luo Xiu memperkirakan jika dia dapat menyelesaikan penempaan keempat, kekuatan pintu rahasia fisiknya mungkin sebanding dengan alam abadi. Saya dengan santai memilah 2 cincin penyimpanan. Luo Xiu menemukan jimat di cincin seorang wanita. Jimat ini tampak familiar, digunakan untuk menghubungi menara Zutian. Sebelumnya, Zutian Lo menggunakan jimat ini untuk menguncinya, sehingga dia hampir ditangkap oleh Qing Yao dan Ling Xuan. Pikiran tentang ini, Luo Xiu agak gatal. Jika ada kesempatan, dia tidak akan keberatan membiarkan Zutian Lo membayar dosa karmanya. Tapi pada saat ini, Luo Xiu memiliki beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ambil jimatnya. Luo Xiu mengukir pesan di dalamnya. Kota Zentian telah memblokir semua kontak dengan dunia luar, dan gerbang kota juga ditutup. Bagaimana kita bisa pergi? Cara pertama adalah menunggu roh abadi menghilang. Cara kedua adalah pergi ke kuil kehancuran untuk mencari petunjuk. Luo Xiu tidak meneruskan komunikasinya. Dia mengeluarkan jimat itu dan menghancurkannya berkeping-keping dengan sekali klik. Segera setelahnya, Luo Xiu berjalan keluar dan terus berubah menjadi binatang pemusnah dan berjalan mengelilingi kota. Karena ledakan harta karun rahasia sebelumnya telah menewaskan banyak binatang pemusnah, jalan-jalan di kota sekarang sangat kosong, hanya ada binatang pemusnah yang tersebar berkeliaran. Pada saat yang sama, di belakang kuil kehancuran, orang di dalam peti mati memantulkan sosok Luo Xiu di matanya. Tepatnya, Luo Xiu lah yang berubah menjadi binatang pemusnah. Tampaknya samar-samar terlihat. Makhluk di dalam peti mati itu menggerakkan sudut mulutnya sedikit. Apa yang terjadi dengan orang ini? Menjadi binatang pemusnah? Dikonversi? Atau Anda mengubahnya sendiri?